Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dihindarkan dari musibah apapun nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini ada sedikit nasihat buat kita semua, motivasi juga buat kita, yaitu 5 nasihat yang akan mengubah hidup kita dari sebuah pensil. Salah satu penulis favorit saya yaitu Ivo Sentosa, di dalam bukunya dia menceritakan sebuah prinsip kehidupan lewat sebuah analogi yang begitu indah dan sangat memotivasi, yang hari ini ingin saya bagikan kepada kalian. Ada seorang anak bertanya kepada neneknya yang sedang menulis surat. Nenek lagi menulis tentang apa? Mendengar pertanyaan itu, sang nenek berhenti dan menulis dan berkata kepada cucunya, sebenarnya nenek sedang menulis tentang kamu, tapi ada yang lebih penting dari isi tulisan ini, yaitu pensil yang nenek pakai. Nenek berharap kamu bakal seperti pensil ini ketika kamu besar nanti. Mendengar jawaban ini, si cucu melihat pensilnya dan dia pun bertanya, tapi nek, sepertinya pensil ini sama saja dengan pensil yang lain. Kenapa pensil ini begitu istimewa? Nenek kemudian menjawab, itu semua tergantung bagaimana kamu melihat pensil ini. Baiklah, ini ada 5 pelajaran penting yang bisa kita terapkan dalam hidup kita dari sebuah pensil yang telah aku rangkum dan telah aku karang dari seminggu yang lalu. Yang pertama, dengan pensil kita bisa membuat tulisan, bisa membuat gambar, membuat semua karya yang sangat berguna. Tapi ingat, karya itu bisa dibuat karena ada tangan yang menggerakkannya. Begitu juga dengan hidupmu. Pensil mengingatkan bahwa kamu sanggup berbuat hal yang hebat di dalam hidupmu. Tapi jangan pernah lupa bahwa selalu ada tangan yang membimbing langkahmu dalam hidup ini. Itulah tangan Tuhan yang selalu membimbing kita sesuai dengan kehendaknya. 2. Dalam proses menulis, kadang beberapa kali kita harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil tersebut. Rautan ini pasti akan membuat si pensil tidak nyaman, bahkan menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Begitu juga dengan hidup kamu. Begitu juga dengan kamu. Dalam hidup ini, kamu harus berani menerima penderitaan dan menerima kesusahan, karena mereka lah yang akan mengasahmu dan membuatmu menjadi orang lebih baik. Ketiga, pensil selalu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan penghapus dan mengkoreksi tulisan atau gambar yang salah. Bukanlah hal yang jelek untuk memperbaiki kesalahan dalam hidup ini. Bahkan, seringkali setiap kesalahan yang diperbaiki akan mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi satu hal yang tidak boleh kamu lupa, tetaplah rendah hati untuk menerima masukan dan introspeksi. Yang keempat, kalau kamu perhatikan, bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah bagian luarnya, melainkan grafik yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan kamu. Bagian terpenting bukanlah apa yang terlihat dari luar, tapi apa yang berada dalam hatimu, dalam pikiranmu, perasaanmu, akalmu. Semua hal yang ada di dalam dirimu yang harus kamu rawat dengan baik agar menghasilkan sebuah karya yang baik. Dan ini terakhir, nomor 5. Belajar dari sebuah pensil. Sebuah pensil akan selalu meninggalkan sebuah goresan. Seperti juga dengan kamu. Sadarlah bahwa apa yang kamu lakukan dalam hidup ini selalu meninggalkan bekas. Apa yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan, semua itu berdampak. Maka dari itu, buatlah sesuatu yang baik, sehingga ketika kamu sudah tidak ada lagi, hal baik itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Janganlah takut dengan kematian,
tapi takutlah dengan hidupmu yang penuh dengan sia-sia. Well, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.